persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 20 Februari 2025, hari biasa pekan ke-6. Disusun dan dibawakan oleh Frater Stephen Jadur SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa Yesus pagi ini? Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita baru saja mendengar sabda yang begitu menggugah hati dari Injil Markus. Dalam perjalanan menuju Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada para muridnya sebuah pertanyaan yang menggetarkan, yaitu, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Pertanyaan ini bukanlah sekadar penggalian pendapat, melainkan panggilan untuk sebuah pengakuan pribadi yang mendalam. Petrus dengan keyakinannya yang spontan menjawab, "Engkau adalah Mesias." Jawaban ini benar, tetapi belum sempurna. Sebab ketika Yesus berbicara tentang penderitaan, penolakan, salib, dan kebangkitan, Petrus menolaknya. Ia ingin Mesias yang mulia, bukan Mesias yang tersalib. Namun, Yesus dengan tegas mengingatkan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pertanyaan Yesus kepada para muridnya adalah pertanyaan yang ditujukan juga kepada kita pada hari ini. Menurut kamu, siapakah aku ini? Kita mungkin telah mendengar tentang Yesus sejak kecil. Kita menyebutnya Tuhan, Juru Selamat, Anak Allah. Tetapi,
apakah pengakuan itu telah mengakar dalam hati dan mewarnai hidup kita? Atau kita seperti Petrus masih terjebak dalam gambaran tentang Yesus yang kita bentuk sendiri, yaitu Yesus yang sesuai keinginan, bukan Yesus yang menunjukkan jalan salib. Mengaku Yesus sebagai Mesias berarti siap berjalan di jalannya, jalan yang penuh tantangan tetapi kaya akan makna. Salib bukanlah simbol penderitaan semata, melainkan pintu menuju kebangkitan. Dalam hidup kita sehari-hari, salib bisa hadir dalam berbagai bentuk. Misalnya, pengorbanan untuk orang-orang tercinta, kesetiaan dalam tugas yang kecil sekalipun, atau keberanian untuk berdiri di pihak yang benar meski dunia menentang. Namun, salib bukanlah akhir cerita. Di balik salib ada kebangkitan. Di balik penyangkalan diri ada kelimpahan hidup sejati. Mengikuti Yesus adalah panggilan untuk menanggung salib, bukan dengan keluhan, melainkan dengan cinta. Sebab hanya cinta yang mampu mengubah salib menjadi jalan keselamatan. Hari ini, mari kita menjawab pertanyaan Yesus bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan seluruh hidup kita. Biarlah pengakuan kita akan Dia sebagai Mesias menjadi nyata dalam cara kita mengasihi, melayani, dan menghadapi tantangan demi iman yang teguh. Kiranya sabda Tuhan hari ini menguatkan langkah kita untuk memikul salib dengan sukacita. Sebab di sana kita menemukan Yesus yang sejati, Sang Mesias, Tuhan kita. Semoga amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.